Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama dari mata kuliah struktur data. Untuk pertemuan pertama ini pembahasannya adalah tentang konsep struktur data dan juga array. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang definisi dari struktur data. Definisinya adalah suatu koleksi atau kelompok data yang bisa dikarakteristikkan atau dicirikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman nanti akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan juga tepat. Nanti kemudian akan menjadikan program secara keseluruhan menjadi lebih sederhana karena datanya lebih terstruktur. Oke. Di dalam struktur data kita akan mengenal yang namanya tipe data. Beberapa tipe data yang biasa dipakai. Yang pertama adalah boolean. Contoh ini boolean itu berisi true atau false ya, hanya berisi dua kondisi. True itu biasanya bernilai 1 dan false bernilai 0. Kemudian string ini adalah menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka ataupun lain-lain ya, karakter. Contohnya di sini ada ayo belajar Python misalkan. Kemudian ada integer, ini adalah bilangan bulat ya. Kemudian ada float, ini untuk bilangan yang mempunyai koma atau desimal. Kemudian ada hexadesimal, ini merupakan bilangan dalam format hexa yang berbasis 16. Kemudian ada tipe data kompleks, ini menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Kemudian ada list ini biasanya merupakan untaian yang disitu menyimpan tipe data dan isinya juga bisa dirubah-rubah. Kemudian ada tuple ini juga untaian, tapi di sini di tuple bedanya dengan list, tuple ini tidak dapat dirubah isinya. Kemudian yang terakhir ada dictionary, ini adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan juga nilai. Ya, jadi di dalam tuple ada list, tuple dan dictionary, ini adalah untaian dari data. Kemudian struktur data sendiri terdiri dari struktur data sederhana dan juga struktur data majemuk. Untuk struktur data sederhana itu bisa berupa array dan juga record. Kemudian untuk struktur data majemuk itu ada yang linear dan juga non-linear. Untuk linear contohnya adalah stack, queue, linear linked list ya. Kemudian untuk non-linear ada tree, ada binary tree, ada binary search tree, dan ada general tree, serta nanti ada yang disebut dengan graph. Ya, jadi ini adalah dua jenis struktur data. Kemudian yang di dalam struktur data kita juga akan mengenal array atau larik ya, biasa juga disebut dengan larik. Ini adalah struktur data sederhana yang bisa didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array juga bisa didefinisikan sebagai himpunan hingga elemen yang terurut dan juga homogen. Apa maksudnya terurut? Terurut ini maksudnya adalah elemen tersebut bisa diidentifikasi sebagai ada elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai dengan elemen terakhir atau elemen ke n. Homogen disebut homogen karena setiap elemen dari sebuah array harus mempunyai tipe data yang sama ya. Jadi di dalam array tipe datanya harus sama. Misalkan integer, untuk menyimpan integer maka semuanya yang disimpan dalam array tersebut adalah tipe data integer. Kemudian untuk array untuk menyimpan string, maka yang disimpan di dalam situ semuanya adalah tipe data yang string ya. Kemudian sebuah array juga bisa mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Bahkan bisa juga terjadi suatu array mempunyai elemen berupa array. Jadi ada array di dalam array ya. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik array, yang pertama dia harus mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori ya. Jadi dia punya batasan, nanti di situ terdiri atau tersimpan berapa data misalnya. Kemudian yang kedua, punya tipe data yang sama yang tadi, yang sifatnya homogen ya. Kemudian datanya bisa diakses secara acak. Jadi di array kita bisa mengakses misalkan dari indeks pertama atau indeks ke 0 atau mungkin dari indeks yang terakhir. Jadi bisa diakses sesuai dengan yang kita mau, tidak harus berurut. Itu adalah ciri-ciri dari array atau karakteristik array. Kemudian 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array ketika kita membuat program.
kita harus mendeklarasikan array yang harus ada. Yang pertama adalah tipe data arraynya. Tipe datanya apa? Sebutkan dulu. Kemudian yang kedua, nama dari arraynya, nama variabel arraynya apa. Kemudian yang ketiga adalah subscript ataupun indeks dari array, ya. Jadi ini adalah 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. Kemudian jenis array yang nanti akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah array dimensi 1, array dimensi 2, dan juga array dimensi 3. Kemudian yang pertama kita akan belajar tentang array dimensi 1. Bisa disebut juga dengan istilah vektor, ya, untuk vektor atau array dimensi 1 ini menggambarkan data dalam suatu urutan. Nah, jadi tadi kita belajar tentang mendeklarasikan array, harus ada tipe datanya, ya. Kemudian harus ada nama variabelnya dan juga ada subscript atau indeksnya. Nah, penggambaran secara logikanya seperti ini. Contoh penulisan arraynya adalah seperti ini. A, ini nama variabel arraynya, kemudian 5 ini adalah subscript atau indeksnya. Penjabarannya nanti berubah seperti ini. A1, A2, A3, A4, A5. Ini adalah subscript. Ya, isinya. Kemudian di array sendiri, indeks array itu tidak dimulai dari 0, tidak dimulai dari 1, tapi indeks di dalam array dimulai dari 0. Jadi misalkan kita akan mencari indeks ke 1 dari array, berarti dia ada di urutan ke 0, 1, ada di urutan sini. Kita akan mencari indeks keempat dari array, ya, berarti dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah indeks yang keempat, ya. Sekali lagi, untuk array, subscript atau indeksnya bukan dimulai dari 1, tapi dimulai dari 0. Ini adalah array dimensi 1. Nah, ini contoh penulisannya di dalam program. Mungkin kalian pernah belajar Python, ya. Nanti silahkan dicoba kalian tulis di Python untuk array ini apakah jalan atau tidak, nanti bisa dicoba untuk dijalankan di dalam Python. Nah, ini contohnya. Di sini ada arraynya adalah berupa hobi dan masih kosong. Kemudian di sini ada penambahan. Kalau untuk di array pasti ada yang namanya penambahan, ya. Bisa berkurang atau bertambah. I plus sama dengan 1 maksudnya adalah I ditambah 1. Ini adalah indeksnya, dimulai dari 0. Oke, ini untuk array dimensi 1. Kemudian untuk rumus menentukan jumlah elemen dalam array, ini sebenarnya digunakan untuk menghitung array dimensi 2 dan 3, ya, kalau rumus ini. Sedangkan untuk array dimensi 1, kita cukup mudah menentukan berapa jumlah elemennya, yaitu dengan melihat dari indeks yang di sini. Nah, ini adalah maksudnya adalah jumlah elemen. Jadi kalau misalkan ada A10, array dimensi 1, berapa jumlah elemennya? Berarti dia adalah 10. Sedangkan rumus ini digunakan untuk mencari jumlah elemen pada array dimensi 2 dan juga dimensi 3. Oke. Sebelum masuk ke pemetaan, kita akan belajar dulu yang namanya sistem bilangan. Sistem bilangan kita akan mengenal ada 4 macam. Yang pertama adalah biner. Biasanya dituliskan dengan X, kemudian 2 kecil, ya, subscript. Kemudian ada oktal X8, ya, misalkan ada desimal X10 atau X desimal, kemudian ada heksadesimal X kemudian 16 dan X atau XH, heksadesimal. Biner sendiri hanya terdiri dari 2 bilangan, yaitu 0 dan 1, true atau false, ya, false atau true. Kemudian oktal sendiri terdiri mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7. Dengan desimal terdiri dari 10, ya, dari mulai 0 sampai dengan 9. Untuk heksadesimal terdiri dari 16, dimulai dari 0 kemudian sampai 9. Untuk 10, 11, 12, 13, 14, 15-nya tidak ditulis dalam bentuk angka, tapi ditulis dalam bentuk huruf, yaitu A, B, C, D, E, F. Ya, kalau misalkan di heksadesimal ada 1, 15, berarti ditulisnya adalah 1F. Ya, heksadesimal.
Oke, tadi kita baru mengenal sistem bilangan, biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Kemudian kurang lebih kalau dibuatkan tabelnya seperti ini, kita akan mengenal berikutnya adalah konversi bilangan. Yang dari sederhana dulu kita akan belajar mengkonversi bilangan dari desimal ke biner dan nanti sebaliknya biner ke desimal. Contoh, saya punya 5 desimal, 5, 10, penulisannya seperti ini, atau boleh 5 desimal seperti ini. Kemudian kita akan rubah menjadi biner. Ingat tadi, biner itu hanya terdiri dari angka 1 dan juga 0. Karena biner tadi 2, maka kita caranya dari desimal ke biner adalah dengan cara membagi 2. Ya, contoh di sini 5. 5 dibagi 2 hasilnya berapa? Ada 4 ya, 4 dibagi 4 itu kan berarti 2 kalinya. Sisa berapa? 5 dikurangi 4, sisa 1. Simpan di samping sini. Kemudian masih ada 2, 2 dibagi 2 masih bisa? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Sisa berapa? 0. Nah, kalau sudah habis seperti ini, 1 tidak bisa lagi dibagi 2, maka selesai. Setelah selesai, urutkan bilangannya dari bawah ke atas. Kalau seperti ini berarti 1, 0, 1. Maka ketemu binernya berapa. Jadi 5 desimal sama dengan 101 biner. Ya, paham ya? Jadi bilangan desimalnya kita bagi 2, hasilnya berapa? Misalkan jadi 4 ya, 4 kan dibagi 2 ya. 2. Sisanya 1. 2 dibagi 2 habis 1. Tidak ada sisa 0. Baru kemudian dari bawah ke atas ditulis, maka kita berhasil menentukan bilangan binernya. Oke. Nanti kita coba lagi untuk soal lainnya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan kita rubah jadi dari biner ke desimal, maka seperti apa? Biner ke desimal penulisannya ada seperti ini. 101 maaf, ini 101 desimal 2 harusnya ya. Lalu dirubah menjadi di biner ya, 1012 maksudnya biner, kita rubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Yang angka paling depan kita kalikan dengan 2 ya. Lalu pangkatnya dari mana? Pangkatnya adalah kita lihat di belakangnya sisa berapa angka, 0 dan 1, 2, berarti pangkatnya 2. Yang berikutnya angka kedua 0, 0 dikalikan 2 lagi, angka di belakangnya sisa berapa? 1, berarti dipangkat dengan 1. Lalu yang terakhir 1 dikali 2 lagi, apakah ada lagi angka di belakangnya? Tidak ada, maka pangkatnya menjadi 0. Kalau sudah dihitung 1 kali pangkat 2 pangkat 2 4 ya. 0 kali 2 pangkat 1 ini pasti 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 atau berapapun bilangan dipangkatkan 0 berarti 1. Maka 1. Hasilnya 5. Ya. Ini maksudnya, maaf Ibu salah tulis, ini harusnya 1012 yaitu biner sama dengan 5 desimal. Ya. Kita coba untuk soal berikutnya. Contoh kita punya 11 desimal. Berapa jika kita jadikan menjadi biner? Tulis dulu 11-nya, lalu dibagi 2, kita bisa menemukan 10 ya, berarti 10 dibagi 2 itu kan 5. Masih ada sisa 1, tulis di sebelah sini. 5 dibagi 2 bisa, itu 2. Ya, sisa 1 lagi, tulis di sebelah sini. 2 dibagi 2, 1. Lalu masih ada sisa? Tidak, 0. Kalau sudah selesai pembagiannya, lalu kita urutkan dari bawah ke atas, yaitu 1011. 1011, maka ketemu. Ini bukan 15, maaf, Ibu salah ya, Ibu hapus dulu. Ini harusnya 11, ini juga 11. Di sini harusnya adalah biner ya, di sini juga biner. Tadi yang pertama juga Ibu salah, ini harusnya adalah biner. Ini juga biner. Oke. Simpan dulu sebentar.
Oke, kita lanjut tadi ke yang konversi soal kedua ya. Contoh tadi 11 desimal jika dijadikan biner berarti dari bawah 1011 biner. Kemudian yang berikutnya kita punya contoh lagi, misalkan biner ke desimal. Tadi sama 1011 biner kita jadikan desimal maka ini 1 dikali 2 pangkat 3 dari mana ini? Di belakang 1 ini angkanya ada berapa? 1, 2, 3, merata pangkat 3. Lalu 0 di belakang angka 0 ada berapa angka? 2, maka 0 kali 2 pangkat 2. Kemudian 1 di belakang 0 ada berapa angka? 1, berarti kali 2 pangkat 1. Kemudian yang terakhir 1 kali 2 pangkat 0 karena sudah tidak ada angka lagi. Lalu kita tambahkan 1 kali 2 pangkat 3, 8. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2 pasti 0. 1 kali 2 pangkat 1, 2. 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya, ini ibu salah lagi, maaf. Ya, ini harusnya adalah 11. Oke, ya. Ini konversi bilangan dari desimal ke biner lalu biner ke desimal. Cukup paham ya, bisa dipahami. Yang berikutnya kita akan mengkonversi bilangan dari desimal ke heksadesimal. Tadi desimal itu 10, sedangkan heksadesimal itu adalah 16. Berarti contoh kita akan mengkonversi dari bilangan desimal. Di sini kita punya 20 desimal. Berapa jika kita jadikan heksadesimal? Penulisannya bisa dengan 16 atau H. Maka kita bagi 20 dibagi dengan 16 heksadesimal. Bisa 1, lalu ada sisa 4. Maka 20 desimal sama dengan 14 heksadesimal. Dibacanya bukan 14 ya, tapi 14 heksadesimal. Kemudian kalau misalkan contoh yang kedua, kita punya 31 desimal. Berapa jika kita jadikan heksadesimal? Maka 31 dibagi 16 itu belum sampai 2 ya, berarti cuma 1, sisanya ada 15. Maka 31 desimal sama dengan 1/15 heksadesimal. Sedangkan tadi kita sudah lihat 15 dari heksadesimal tidak ditulis 15 tapi menggunakan huruf F. Maka 31 desimal sama dengan 1F heksadesimal. Ya. Ini adalah konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas konversi dari kita buat contoh satu lagi ya, ini ibu hapus. Oke, kita bahas satu lagi, contoh 14 heksadesimal ke desimal. Caranya gimana? Berarti tinggal dikalikan dengan 16. Kita punya 14 heksadesimal. Bagaimana jika kita jadikan desimal? Maka 1416, 1 dikali 16 pangkat 1, lalu 4 dikali 16 pangkat 0. 16 tambah 4 sama dengan 20 desimal. Atau misalkan 1B heksadesimal, berapa desimal? 1B heksadesimal, maka kita kalikan. 1 kali 16 pangkat 1, 16. B itu berapa? B itu 11 ya. Dikali 16 pangkat 0, 1, berarti 11 kali 1, 11. Maka hasilnya adalah 27 desimal. Ya, 1B sama dengan 27 desimal. Oke. Itu adalah konversi bilangan dari heksadesimal ke desimal atau desimal ke heksadesimal. Nanti akan lebih lanjut, kita lebih lengkap lagi di pertemuan berikutnya untuk konversi bilangan yang lainnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke mapping, ya, pemetaan mapping array dimensi 1 ke storage. Kita akan menggunakan rumus seperti ini, add A indeksnya sama dengan B plus I dikurangi 1 dalam kurung dikali L. A indeks 1, indeksnya ini adalah posisi array yang akan kita cari. B ini adalah posisi awal indeks di memori komputer. I adalah subscriptnya atau indeks array yang dicari. L adalah ukuran atau besar memori suatu tipe data. Contoh, kita punya soal
Oke, tadi kita sampai di pemetaan atau mapping array dimensi 1 ke storage. Contoh kita punya soal seperti ini. Ada array A dideklarasikan sebagai berikut. Integer A, kemudian di sini adalah elemennya 5 dengan alamat awal indeksnya berupa 0011 heksadesimal dan ukuran memori tipe datanya integer atau sama dengan 2 ya. Kalau integer kan 2. Kemudian tentukan berapa alamat array A3. Berarti ini posisi array yang dicari adalah A3. Posisi awal indeksnya adalah 0011 heksadesimal. Kemudian L atau ukuran besar memori suatu tipe datanya nanti kita adalah di sini adalah 5. Oke, kita cari, kita posisi ukuran tipe datanya di sini adalah tipe data integer yaitu 2. Ya, oke. Kita masukkan ke dalam rumus. Diketahuinya seperti ini, ya. Kemudian penyelesaiannya tinggal dimasukkan B 0011 heksa ditambah indeks yang kita cari ada di indeks ketiga dikurangi 1 dikali tadi elemen datanya adalah integer yaitu sebesar 2. 3 kurangi 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 4. 0011 heksadesimal ditambah 4 desimal. Di sini 4 desimal dengan heksadesimal tidak bisa kita langsung tambahkan. Tapi desimal ini harus dikonversi dulu ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, kalau untuk 4 desimal ketika dikonversi maka sama dengan 4 heksa. Maka kita rubah dulu 0011 heksadesimal ditambah 4 heksadesimal. Hasilnya adalah 0015 heksadesimal. Nah, setelah ketemu posisi indeksnya, A indeksnya ini elemennya berapa? 0015 heksadesimal. Maka kita bisa masukkan ke dalam array-nya. Tadi kan array posisi awalnya adalah seperti ini ya. Indeks ke 0-nya posisi awalnya adalah 0011. Benar? Kemudian tadi lebar elemen datanya adalah 2, memorinya tadi ya. Memori tipe datanya integer 2. Berarti untuk masuk ke indeks berikutnya dia tambah 2, 0011 tambah 2 berarti 0013. Masuk ke berikutnya ada tambah 2 lagi 0015. Benar ya. Di indeks yang ketiga sini A3 indeksnya adalah 0015 heksadesimal. Oke. Begitu cara untuk pemetaan atau mapping array dimensi 1 ke dalam storage. Yang berikutnya kita akan membahas tentang array dimensi 2. Di array dimensi 2 ini sering digunakan dalam menerjemahkan matriks pada pemrograman ya. Kalau matriks berarti ada pengalinya ya. Ordo berapa misalkan. Nah, deklarasi dalam array dimensi 2 itu terdiri dari nama array, kemudian jumlah elemen baris, kemudian jumlah elemen kolom. Contoh seperti ini. A barisnya 3, kolomnya 2. Baris adalah horizontal 1, 2, 3. Kolom adalah vertikal 1, 2. Nah, ini jika misalkan berarti bisa dibilang ordonya adalah 3 dikali 2 untuk array dimensi 2. Kemudian kita di sini menentukan jumlah elemen dalam array dimensi 2. Ini bisa dimulai dengan tadi perkalian dari ordonya. Misalkan tadi elemennya adalah barisnya 4, kemudian kolomnya 3. Maka jumlah elemen array dari dimensi 2 tersebut adalah baris dikali kolom. 4 kali 3 berarti jumlah elemennya adalah 12 dari array dimensi 2. Ya, tadi jadi kalau array dimensi 1 kita bisa langsung tahu, kalau array dimensi 2 kita kalikan dulu antara baris dan juga kolomnya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar. Oke, kita lanjutkan ke pemetaan mapping untuk array dimensi 2 ke storage.
Untuk pemetaan atau mapping array dimensi 2 ke storage itu ada dua representasi yang berbeda. Yang pertama itu kalau dilakukan secara kolom per kolom, itu disebut kolom major order atau CMO. Rumusnya adalah seperti ini, dihafalkan silahkan. M, I, J atau baris ke kolom, M indeks ke 00, kemudian di sini adalah J min 1, K plus I min 1 kali L. Sedangkan yang representasi yang kedua yaitu secara baris per baris atau row major order RMO itu rumusnya hampir sama, MIJ, M indeks ke 0, indeks ke 0. Di sini adalah barisnya dikurangi 1 dikali N tambah J min 1 kali L. MIJ adalah posisi awal atau posisi array yang akan dicari. M00 adalah posisi alamat awal indeks array. I adalah baris, J kolom, L adalah ukuran memori tipe data, misalkan tipe data float 4, tipe data integernya 2, ya. Kemudian K adalah banyaknya elemen per kolom dan N adalah banyaknya elemen per baris. Bagaimana cara mengetahui banyaknya elemen per kolom dan per baris? Kita menggunakan penggambaran secara logikanya seperti ini. Ya, berdasarkan cara pandang kolom per baris row major order, maka jumlah elemen per baris seperti apa? Ini contohnya di sini ada indeksnya barisnya 3, kolomnya 2. Maka bentuk tabelnya seperti ini atau bentuk arraynya akan seperti ini. Di sini adalah indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 0, kolom ke 1, kolom ke 0, baris ke 1 kolom ke 0, baris ke 1 kolom ke 1, kemudian baris ke 2 kolom ke 0, baris ke 2 kolom ke 1. Maka berdasarkan kolom per baris atau row major order RMO, jumlah elemen barisnya adalah 2. Kebalikannya kolom ya. Sedangkan untuk baris per kolom menurut kolom major order, maka dari segi pandangnya adalah sudut pandang dari elemen per kolom. Di sini misalkan per kolom 00, 10, 20. Ada 3. 01, 11, 21. Ada 3. Maka jumlah elemen per kolomnya adalah 3, yang ini 2. Jadi sebenarnya dibalik ya. Kalau untuk kolom per baris, jumlah elemen per barisnya adalah sama dengan kolom. Sedangkan untuk baris per kolom, jumlah elemen per kolomnya adalah sejumlah baris. Ya. Tuh, nanti akan kita pakai contohnya. Kita punya soal seperti ini. Ada array X dideklarasikan sebagai berikut. Float X 4, 3, barisnya 4, kolomnya 3 dengan alamat indeks pertamanya 00 adalah 0011 heksadesimal dan ukuran tipe data floatnya 4. Lalu yang diminta untuk dicari adalah alamat array baris ke-3, kolom kedua berdasarkan cara pandang baris dan kolom. Jadi keduanya akan kita pakai. Nah, kalau untuk pemetaan di storage kurang lebih seperti ini. Ya, tadi arraynya adalah indeksnya 4, barisnya 1, 2, 3, 4 dimulai dari 0 indeks. Kemudian kolomnya 3, 1, 2, 3 dimulai dari 0 seperti ini. Kemudian indeks 00-nya berisi 00, 1, 1. Yang ditanya adalah indeks yang kolom ke-3, 1, 2, 3, baris ke baris ke-3, 1, 2, 3, kolom ke-2, 1, 2. Berarti yang di sini yang diminta dicari berdasarkan cara pandang baris dan juga kolom. Oke, kita mulai masukkan ke dalam rumusnya. Contoh tadi kita untuk cari yang row major order dulu. Row major order itu rumusnya seperti ini. MIJ yang dicari tadi adalah indeks ke-32. Lalu masukkan indeks awalnya, indeks ke-00. Kemudian di sini adalah I jumlah barisnya dikurangi 1. N ini adalah jumlah elemen per barisnya.
ya. Kemudian J ini adalah kolomnya dikurangi 1, lalu L ini adalah elemennya, tipe datanya berapa tadi, float adalah 4. Oke, kita masukkan X32, indeks pertamanya adalah 0011, I nya 3 dikurangi 1 dikali N nya adalah 3 ditambah 2 min 1 kemudian dikali 4, ini sama dengan 28. Ini 0011 heksa ditambah 28 desimal. Nah, 28 desimal ini jangan lupa tidak bisa langsung ditambahkan dengan heksadesimal. Kita harus mengkonversikan dulu desimal ke heksadesimal. 28 dibagi 16, di sini muncul hasilnya 1, sisa 12. Maka 1, 12. 12 di dalam heksadesimal tidak ada, tapi hanya ada C. Maka dia 1C heksadesimal. Baru bisa kita tambahkan 0, 0, 1 tambah 1, 2, 1 tambah C, berarti sekarang C menjadi D. Maka pada X32 dengan representasi atau sudut pandang baris per baris atau RMO, hasilnya adalah 002D heksadesimal. Sekarang kita pakai secara kolom per kolom atau kolom major order. Masukkan lagi rumusnya seperti ini, yang berbeda ada di sini. Yang pertama J-nya di awal dikurangi 1, lalu dikali K jumlah elemen per per kolomnya, ditambah di sini baris dikurangi 1 lalu L jumlah elemennya. Kita masukkan datanya, ini 24D sama 24D, berarti kita konversikan dulu menjadi heksadesimal ya, dibagi 24 sisa 8, berarti 18 atau 18 heksadesimal. Lalu kita tambahkan hasilnya menjadi 0, 0, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 8, 9, 0029 heksadesimal untuk cara pandang kolom major order atau CMO ya. Itu adalah dua bentuk pemetaan ke dalam storage untuk array berdimensi 2 ya, semoga bisa dipahami. Dan ada contoh program array 2 dimensi. Di sini contoh kita punya list minuman, ada kopi, susu, teh, jus apel sampai dengan lain-lainnya. Lalu cara mengakses list multidimensi, misalkan kita ingin mengambil es kopi, maka baris kedua lalu kolom ke 0 ya, 0, 1, 2, 0, 1, 2, baris ke 1, 0, 1, 2, kolom ke 0 ya. Ini nanti contoh program array dimensi 2. Oke, untuk penjelasan dari konsep struktur data dan juga array Ibu cukupkan hari ini. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.